Shalom, selamat sabat. Selamat sabat. Sekali lagi selamat sabat. Selamat sabat. Oke, puji Tuhan. Ada sukacita ya. Sekarang kita akan mau belajar tentang sekolah sabat, tentang kabar baik tentang penghakiman. Ya, tadi saya bersyukur saya melihat semua kita bersaksi di hadapan Tuhan. Kita melihat semua kebaikan-kebaikan dan kasih karunia Tuhan sama kita masih berlaku ya. Apapun problema kita, apapun masalah kita, di setiap kehidupan pasti Tuhan akan titipkan berkat. Ya, titipkan yang bisa kita syukuri. Hanya kadang sama seperti yang tadi Kak Alvin sampaikan, bahwa kadang-kadang kita sebagai manusia kita yang lupa dengan apa yang menjadi berkat Tuhan. Tetapi disinilah kita kembali diingatkan satu dengan yang lain bahwa ini loh, penyertaan Tuhan ini banyak sekali. Di setiap kehidupan manusia ada penyertaan-penyertaan, baik itu kesehatan, baik itu sukacita, baik itu damai di hati. Ya, karena saya pernah dengar juga kutipan seperti ini, orang yang paling kaya di dalam dunia ini bukan orang yang punya banyak harta, bukan orang yang punya banyak materi, tetapi orang yang paling damai di hati. Itu orang yang paling kaya. Jadi ketika kita punya damai di hati, syukurilah itu. Karena nggak semua orang punya damai. Orang-orang bisa kaya, bisa punya banyak harta, bisa punya apapun ini dan itu, helikopter gampang sekali kemana-mana, tinggal telepon contohnya, ya, koneksi di mana-mana. Tapi orang yang memiliki hati yang damai, tidak tentu semuanya. Hanya orang-orang yang punya karunia-karunia tertentu dan orang-orang yang Tuhan titipkan itu di dalam hati, dan orang-orang yang meminta sama Tuhan, berserah dan berharap pada Tuhan. Mereka lah yang memiliki damai sejahtera. Jadi ketika kita memiliki itu semua, hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan. Di hari Sabat ini, satu minggu ini memang sama seperti tadi kita sampaikan, bahwa kita bersyukur sekali dengan kesehatan yang kita punya, bukan? Apalagi hari-hari ini sama seperti disampaikan bahwa banyak sekali yang sakit. Setiap orang yang saya tahu dan setiap orang yang saya kunjungi, orangnya lagi sakit. Dan seperti sedih sekali gitu rasanya ketika kita melihat kondisi di sekitar kita sedang sakit. Tapi ketika saya melihat secara pribadi diri saya, ternyata Tuhan masih berikan kesehatan, ternyata Tuhan masih berikan kekuatan, itu harus saya syukuri. Ya, karena tadi yang Kak Alvin juga sempat bilang, bangun pagi, kalau saya biasanya baik-baik aja gitu, paling kalau misalnya belum minum air itu kayak cuman kering-kering sedikit. Tapi belakangan kemarin kayak seret banget gitu. Udah sampai 3 kali tuh saya rasakan bangun pagi kok kayak seret banget, kayak yang mau panas dalam gitu. Tapi akhirnya saya minum sama berdoa, Tuhan semoga saya nggak sakit panas dalam, saya mau sehat 1 hari ini. Ternyata bener, 1 hari itu nggak jadi. Besoknya begitu juga, seret banget. Soalnya biasanya kalau waktu-waktu lalu kalau udah seret banget itu pasti 1 harinya tuh panas dalam. Entah itu akhirnya bibir kering, terus entah itu akhirnya mungkin mulutnya agak bau, itu saya rasakan ya, walaupun saya udah sikat gigi, udah apa segala macam, udah ini, tapi karena panas dalam dia agak hawanya tidak sedikit enak gitu. Atau itu mungkin sama seperti tadi Pak Ketut, mungkin belakangnya agak sakit pinggang gitu, padahal udah diminumin banyak air karena memang udah terlanjur panas dalam. Nah, saya syukuri itu, ternyata udah 3 hari saya rasakan, sampai puji Tuhan hari ini tidak merasakan, dan keringnya itu tidak ada lagi. Nah, itu saya syukuri karena saya lihat juga di Instagram Bapak Ibu Saudara, bapaknya nggak ada ya, semuanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan di India. Kalau kita lihat, saya lihat, nggak tahu itu berita hoax atau benar, tapi di India sampai saking panasnya itu ribuan orang katanya mati, nggak ngerti meninggalnya karena apa. Saya juga nggak tahu, saya nggak baca terlalu banyak komentarnya, tapi saya lihat dia punya caption ribuan orang, berapa ya kalau nggak salah 24.000 atau gimana. Saya ngeri banget kok begini, entah ini hoax atau benar. Tapi ketika saya lihat, saya terenyuh juga gitu melihatnya, kok sampai meninggal, sakit. Tapi oh ya, saya sempat lihat sedikit sih komen-komennya, ada hujatan-hujatan di situ. Malah mereka bilang, oh ini karena mau inilah, syukurin karena mereka udah punya rencana untuk aneh-aneh, kena azab dan lain sebagainya. Aduh, saya berdoa semoga nggak ada orang Kristen di sana yang buat seperti itu. Ya, artinya gini, di setiap kehidupan kita, setiap kita hari-hari kita jalani, hari baru kita dapat nikmati itu berkat Tuhan. Hari baru kita dapat bernafas itu karena kasih karunia Tuhan.
Ya, oke, kita akan kembali ke dalam pelajaran kita. Kita akan belajar sedikit saja karena saya percaya kita sudah pada akhirnya kita membaca ya, walaupun di sini kita bacanya, tapi nggak apa-apa, kita akan sedikit mereview untuk kita bisa saling mengingatkan satu dengan yang lain, kita bisa saling menguatkan dengan pelajaran mengenai pelajaran sekolah Sabat ini. Ya, saya percaya kita semua sudah paling tidak udah baca-baca, at least kita baca ayat intinya gitu. Oke, pelajaran yang kelima kita mempelajari tentang kabar baik tentang penghakiman. Ya, kenapa dikatakan kabar baik? Karena memang ketika seringkali orang mendengar penghakiman itu sesuatu yang mengerikan, penghakiman itu sesuatu yang menakutkan, dan penghakiman sama seperti yang mungkin kita tahu juga kepada banyak orang, sebagian banyak orang menganggap kitab Wahyu kitab yang menakutkan. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kenapa ada kitab Wahyu? Supaya mengingatkan bahwa setan pada akhirnya kalah. Kalau setan kalah, wajar nggak setan takut? Wajar, karena yang kalah itu siapa? Setan. Tapi ada juga firman mengatakan bahwa neraka diciptakan bukan untuk manusia, tetapi untuk setan dan pengikutnya. Sementara kitab Wahyu juga sudah memberikan jawaban bahwa di akhir kehidupan ini, bahwa setan akan dikalahkan, kita akan dimenangkan. Yang harusnya takut adalah setan. Kita nggak perlu takut, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Dan kenapa ada kitab Wahyu? Sebenarnya itu memberikan pengharapan sama kita, bukan memberikan ketakutan. Memberikan pengharapan bahwa ini loh, suatu saat nanti kejahatan pada akhirnya kalah daripada yang baik. Ya, Tuhan, karena Tuhan sudah di kayu salib sudah menang mengatasi dosa-dosa. Ya, sekarang kita mau menjadi pengikut siapa? Pengikut Tuhan dengan percaya bahwa Tuhan akan memenangkan kita, atau kita menjadi pengikut daripada yang tadi itu, iblis. Ya, karena iblis memberikan ketakutan-ketakutan kepada kita supaya kita bahkan menakuti yang namanya firman Tuhan. Udahlah, nggak usah dibahas-bahas kitab Wahyu, itu kitab yang membingungkan, kitab yang paling mengerikan. Misalnya seperti itu, ada. Nah, tapi tidak dipungkiri bahwa apapun yang terjadi, kita harus tetap belajar karena kita mau bahwa di dalam pelajaran kitab Wahyu ini ada berlian yang kita dapati. Ya, ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada keteguhan dengan sesuatu apa yang kita sudah jalani di dalam proses kehidupan kita. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat yang ke-7. Kita bisa membaca semuanya. Saya mau kita baca sama-sama ya, termasuk sama saya juga di depan ini. Kalau sudah dapatkan, kita katakan amin. Amin, satu. Baru satu orang yang dapat. Amin ya. Oke, kita baca sama-sama ya, sepakat ya. 2, 3. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Ini pekabaran malaikat keberapa kira-kira dengan pekabaran seperti ini? Ketiga atau keberapa? Ayo kita buka Alkitab kita sama-sama. Ya, pertama. Oke, pertama ya, kita sepakat ini pekabaran malaikat pertama. Berarti pertama-tama yang mesti kita lakukan dan yang mesti kita sadari bahwa kita harus takut akan Allah, muliakanlah Dia. Jangan lupa sembah Dia. Sembah dengan akal budi, dengan hati, dengan totalitas kehidupan kita. Itulah penyembahan yang sesungguhnya. Ya, bagaimana kita dapat bisa menyembah Tuhan? Dalam segala hal kita bisa menyembah Tuhan, baik termasuk itu juga di dalam gereja, di dalam satu perbaktian kita menyembah dengan mengingat bahwa Tuhan adalah pencipta kita, dengan melantungkan semua kata-kata yang telah kita baca mungkin di depan, dengan semua ada iringan musik. Itu penyembahan yang bisa kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, berbicara kembali mengenai kabar baik tentang penghakiman. Berbicara mengenai penghakiman, berarti penghakiman itu berasal dari kata hakim, ya, mengingatkan kita bahwa hakim kita adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, ya. Hakim, otoritas terbesar dan otoritas tertinggi adalah Tuhan, sehingga pada akhirnya manusia tidak berhak menjadi hakim, ya. Makanya kan ada dibilang janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, ya, sebab penghakiman itu adalah bagian daripada Allah. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata kita untuk menilai seseorang. Tetapi ketika kita melihat itu,
Belum tentu apa yang kita lihat itu semua sama seperti yang Allah lihat terhadap orang itu. Mau sejahat-jahat apapun orang itu, jangan kita hakimi. Misalnya ada satu orang yang anaknya meninggal, dan kita tahu sepemandangan kita anak yang meninggal itu karena orang tuanya jahat, karena orang tuanya mungkin selama ini nggak pernah benar, kita nggak boleh hakimi. Kenapa akhirnya anaknya meninggal? Karena pernah saya mendapati orang Kristen juga seperti itu, kadang itu tuh bener tuh kan, akhirnya dihukum Tuhan kan, anaknya meninggal kan, contohnya itu tuh bener kan, keluarganya bangkrut dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dihukum Tuhan itu. Karena apa? Karena dia lakukan kayak gini dan gitu. Kita menjadi penghakim atas sesama kita, padahal hakim yang tertinggi adalah Tuhan. Kita hanya bisa melihat apa yang di depan mata. Bisa jadi ketika kita menilai orang itu, Tuhan bukan menilai orang itu daripada sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang hati. Manusia tidak bisa melihat hati, hanya Tuhanlah yang dapat menilai hati. Kabar baik tentang penghakiman mengingatkan dan memberikan pengajaran kepada kita bahwa penghakiman itu adalah milik Allah, dan penghakiman itu bukanlah sesuatu yang mesti kita takuti. Dalam pelajaran ini nanti kita juga akan melihat, kalau mungkin kita sudah mempelajari ya, kita bisa saling sharing. Di sini kita ada pelajaran mengenai kitab Daniel. Ya, Daniel juga mengingatkan bahwa Daniel itu diberikan penglihatan kepada Tuhan atas segala sesuatu apa yang akan terjadi, dan pada akhirnya diakhiri di dalam kitab Wahyu. Yohanes pun diberikan peneguhan di dalam perjanjian lama, bukan dalam perjanjian baru saja Tuhan memberikan hal itu, tetapi dalam perjanjian baru juga akhirnya Tuhan memberikan peneguhan kepada umatnya bahwa ini loh yang benar-benar akan terjadi. Yohanes akhirnya waktu itu diberikan satu penglihatan kepada Tuhan, di mana Tuhan saat itu ada di dalam tata kerajaan surga, dan Tuhan membuka surga yang hanya dilihat oleh Yohanes pada waktu itu di dalam Pulau Patmos. Ya, dia melihat semua keajaiban dan keluar biasaan, di mana dia melihat ada surga. Di dalam surga itu juga ada sesuatu yang dia tidak pernah lihat di dalam dunia ini. Ada 24 tua-tua dan lain sebagainya. Banyak hal juga akhirnya dari pelajaran ini juga menjadi perdebatan satu dengan yang lain. Siapa yang menjadi 24 tua-tua? Siapa yang menjadi orang 144 dan lain sebagainya? Padahal sebenarnya tugas kita di dalam dunia ini hanyalah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya itu adalah pengetahuan daripada Tuhan kita. Kalau kita mau mempelajari, it's okay, nggak apa-apa. Sejauh itu pada akhirnya membuat kita dekat sama Tuhan. Tapi kalau sampai akhirnya itu kita berbeda pendapat dan akhirnya menyalahkan satu dengan yang lain, kemudian kita menganggap pendapat kita yang paling benar dan pendapat orang salah, di sanalah titik kesalahannya. Ya, sejauh itu pada akhirnya membuat kita tahu bahwa kita lebih dekat sama Tuhan. Kita lakukan itu dengan baik dan dengan tidak menghakimi satu dengan yang lain. Makanya pelajarannya mengenai penghakiman. Penghakiman itu adalah bagian dari solusi umat Allah untuk masalah dosa. Benar yang saya tadi katakan bahwa memang itu akhirnya dosa itu akan dikalahkan, dosa itu akan dimusnahkan. Kita akan hidup dalam kebenaran demi kebenaran di dalam surga. Kita hidup di mana tidak lagi ada tangis, tidak lagi ada kesedihan, tidak lagi ada kita melihat orang-orang sakit, tidak lagi ada yang galau-galau karena satu dan lain hal, tidak lagi ada yang tidak ada harapan. Itulah kita hidup di dalam surga. Nah, penghakiman ini memberikan seperti itu. Penghakiman dan Injil itu tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau di dalam pelajaran kita, ya, mengatakan seperti itu. Perbuatan baik kita juga yang diberdayakan oleh Roh Kudus itu tidak bisa menyelamatkan kita. Ya, walaupun ada juga dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Ya, tetapi perbuatan kita itu yang diberdayakan Roh Kudus tidak menyelamatkan kita, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Apapun yang kita lakukan sejauh itu menjadi sebuah kebaikan bagi sesama, yang kita lakukan sejauh itu membuat akhirnya kita menghormati Tuhan dan menghormati sesama, ternyata itu datangnya bukan dari diri kita sendiri. Itu datangnya daripada Roh Kudus yang menggerakkan itu. Nah, walaupun demikian, itu tidak cukup untuk membuat kita selamat. Nggak cukup membuat kita menjadi seorang yang benar. Tetapi penghakiman terakhir, ya dikatakan, tetapi itu membuktikan bahwa iman kita adalah sejati. Sejauh itu doang loh. Membuktikan bahwa iman kita sejati. Membuktikan bahwa kepercayaan kita sama Tuhan itu benar-benar totalitas dan teguh. Makanya akhirnya kita melakukan kebaikan. Sejauh karena kita tahu bahwa kita itu diberkati, sehingga akhirnya kita memberkati banyak orang. Sejauh itu kok. Nah, penghakiman terakhir, Allah
menghapus semua kepura-puraan, semua kemunafikan, semua kepalsuan, dan menembus ke dalam diri kita yang paling dalam menggambarkan posisi kita di hadapan Allah dalam penghakiman. Juga di sini mengatakan bahwa mereka yang menyucikan dirinya dengan menurut kebenaran itu akan merasakan kehinaan dirinya sendiri. Itu. Jadi orang yang semakin dekat sama Tuhan, orang yang semakin merasakan bahwa dirinya itu membutuhkan Tuhan, orang yang semakin mengaku bahwa dia punya hubungan pribadi sama Tuhan, ternyata dia merasa bahwa dirinya merasakan kehinaan dirinya sendiri. Ya, bukan berarti pada akhirnya rendah diri, bukan, tetapi merasakan kehinaan dirinya sendiri. Artinya dia lebih rendah hati karena dia tahu bahwa Tuhan itu sesuatu Allah yang luar biasa, bahwa Tuhan itu yang maha suci, bahwa Tuhan itu yang maha baik. Makanya akhirnya dia merasakan bahwa kehinaan dirinya sendiri. Jadi bukan pada akhirnya dia membanggakan diri. Ya. Semakin dekat mereka melihat tabiat Kristus yang tiada bercacat itu, pada akhirnya semakin besarlah keinginan mereka untuk menyesuaikan diri dengan Tuhan, atau dengan petanya dikatakan di sini. Dan mereka semakin tidak menemukan kemurnian atau kesucian di dalam diri mereka sendiri. Jadi mungkin hari-hari ini kalau ada yang merasa bahwa sudah suci, sudah murni, sudah baik, sudah tidak pernah melakukan dosa, sejauh ini hari-hari ini merasa fine-fine aja, itu perlu berhati-hati. Karena tidak menemukan kemurnian atau kesucian dirilah sebenarnya yang pada akhirnya menjadi label daripada orang yang dekat sama Tuhan. Tetapi sementara kita patut menyadari keadaan kita yang berdosa, kita harus bergantung pada Kristus sebagai kebenaran kita, sebagai penyucian kita, dan penebus kita. Kita tidak dapat menjawab tuduhan iblis kepada kita. Nah ini dia, nanti ketika kita di surga, kita nggak bisa ngebantas semua penghakiman yang ada pada kita itu atas kebaikan diri kita sendiri, nggak bisa. Ya, tapi dibilang di sini bahwa hanya Kristus yang dapat menyampaikan permohonan yang berhasil untuk kepentingan kita. Jadi kan nanti ketika kita dalam kerajaan surga, kita diperhadapkan dengan satu penghakiman, ya. Nah, segala sesuatu yang kita udah perbuat, semua yang baik, semua yang menurut kita itu sudah kita lakukan di dalam dunia, itu nggak bisa menjadi sesuatu yang kita bawa nanti, atau yang menjadi alasan kita ketika ada penghakiman itu. Tetapi nanti ketika di penghakiman surga, ternyata Tuhan Yesus lah yang bela kita. Ya, hanya karena kebaikan Tuhan Yesus lah akhirnya kita dapat diselamatkan. Bukan karena ini loh, saya dulu di dunia ini udah ngelakuin ibadah, saya ngelakuin ini dan itu, saya menyebut nama Tuhan, saya menyembuhkan orang, saya juga berdoa pada Tuhan, saya menyerahkan semua keluarga saya sama Tuhan. Nggak bisa, itu nggak cukup dengan apa yang telah Yesus lakukan. Cuman Yesus aja yang bisa akhirnya membuat kita benar di hadapan Allah. Dia sanggup mendiamkan penuduh itu, yaitu setan, dengan dalil yang didasarkan bukan atas kebaikan kita, melainkan atas kebaikannya. Ya, di penghakiman nanti setan akan banyak menuduh kita, walaupun kita udah lakukan yang baik, udah lakukan yang benar, udah lakukan yang sebisa kita dan setahu kita itu adalah udah yang terbaik. Setan bisa menuduh kita dari kebaikan itu juga. Dan setan juga banyak karena dia pintar, ya, dia jago, dan dia itu pendakwah yang paling top chair lah istilahnya.